Readers, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang kalian lihat di judul, di video kali ini aku mau membahas kembali tentang aplikasi-aplikasi menulis yang bisa kalian pakai untuk menghasilkan uang. Nah, di video aku sebelumnya itu yang ini, aku sudah membahas beberapa aplikasi-aplikasi penulis yang bisa kalian gunakan juga untuk menghasilkan uang di sana. Dan sebelum kalian nonton video itu, kalian nonton dulu video ini, atau kalian bisa nonton dulu itu atau nonton ini, terserah dari kalian. Tapi di video kali ini itu part 2 dari aplikasi-aplikasi menulis yang bisa kalian gunakan untuk menghasilkan uang. Nah, di zaman sekarang itu kita tuh dituntut untuk lebih inovatif dan juga lebih kreatif. Dan mungkin sebagian dari kalian itu bingung bagaimana menghasilkan uang, apalagi kalian itu adalah seorang penulis. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk menghasilkan uang dari menulis. Without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Aplikasi yang pertama adalah Goodnovel. Jadi Goodnovel ini adalah sebuah platform menulis yang base-nya itu ada di Singapura, dan pertengahan di tahun 2020 Goodnovel ini sudah masuk ke Indonesia. Jadi baru tahun 2020 Goodnovel ini sudah merambah dan lebih banyak peminatnya di Indonesia gitu. Nah, di Goodnovel ini kalian bisa meraup penghasilan dengan menulis di aplikasi ini, dan di sini aku bakalan kasih tahu kalian cara menghasilkan uang melalui aplikasi Goodnovel. Jadi hal pertama yang perlu kalian tahu adalah syarat agar kamu bisa menjadi penulis di Goodnovel adalah dengan mengajukan kontrak di Goodnovel. Nah, di sana kalian perlu hanya menulis 5.000 kata, dan setelah itu klik ajukan kontrak lalu isi data-data. Pada saat kamu ajukan, kamu harus tetap konsisten menulis sampai cerita kamu itu diterima. Nah, di Goodnovel ini biasanya ada batas per kata yang harus kalian penuhi. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan, yaitu ada 50.000 kata, terus ada juga 50.000 sampai 100.000 kata, ada juga 150.000 kata sampai 200.000 kata. Nah, terus kamu bisa pilih kamu mau kontrak eksklusif atau kontrak non eksklusif. Bedanya kalau kontrak eksklusif, kamu nggak boleh taruh atau terbitkan naskah kamu di mana aja, hanya boleh di Goodnovel itu. Sedangkan non eksklusif, kamu bisa menaruh atau menerbitkan naskah kamu di platform mana saja. Tetapi ada batas minimal view. Jadi kayak rata-rata di Goodnovel itu, kalau misalkan kamu ada cerita di platform lain, di situ harus ada minimal view paling tidak 100.000 view gitu, baru bisa kamu ajukan ke Goodnovel. Nah, untuk penghasilannya di sini cukup bervariasi, mulai dari 50.000 kata kamu bisa mendapatkan $50. Terus untuk 50.000 kata sampai 150.000 kata itu biasanya kamu dapat $100 dan seterusnya kayak gitu. Tergantung kata yang kamu sudah ambil. Ada pilihan-pilihan di situ. Nah, kalau misalkan kalian tertarik menjadi penulis di Goodnovel, kalian bisa langsung download aplikasi Goodnovel dan juga menulis di sana. Setidaknya kamu sudah menuliskan atau ada pegangan 5.000 kata, baru bisa ajukan di Goodnovel. Kita beralih ke aplikasi kedua, yaitu InNovel. Jadi siapa yang tidak tahu dengan aplikasi ini? Jadi aplikasi ini itu akhir-akhir ini tuh lagi hype di kalangan penulis, dan lagi banyak gitu ya digandrungi oleh para penulis. Banyak banget penulis yang menerbitkan atau mengupload naskahnya di InNovel, karena penghasilan di InNovel tuh cukup menggiurkan gitu menurut aku. Nah, jadi InNovel ini adalah merupakan aplikasi di Android untuk membaca sekaligus menghasilkan uang buat para penulis. Dan InNovel ini cukup berkompeten dalam menerbitkan naskah atau cerita. Naskah di InNovel ini semuanya lebih ke berbahasa Indonesia. Ada juga khusus untuk berbahasa Inggris, nanti aku bahas habis ini ya. Nah, berbeda dengan Goodnovel, di InNovel sendiri itu kamu bisa ajuin kontrak di saat jumlah cerita kamu itu sudah mencapai 3.000 kata. Jadi kalau di Goodnovel tadi itu 5.000 kata, tapi kalau di InNovel kamu cukup bisa mengajukan kontrak ketika tulisan kamu sudah mencapai 3.000 kata. Dan kalau jenis kontraknya sendiri itu tetap sama dengan Goodnovel, yaitu eksklusif dan non eksklusif. Tadi aku sudah terangin kalau eksklusif itu kamu tidak boleh menaruh atau mengupload naskah atau cerita kamu di mana saja, di platform mana saja. Sedangkan kalau non eksklusif, kamu bisa mengupload cerita kamu, menerbitkan cerita kamu di platform lain, tapi dengan minimal view tuh 100.000 view gitu ya. Nah, kalau penghasilannya sendiri itu tidak jauh berbeda dari Goodnovel tadi. Biasanya kalau 50.000 kata itu kamu bisa mendapatkan $50. Kalau misalnya di atas itu bisa sampai $100 sampai $200 gitu. Kita beralih ke
aplikasi yang ketiga. Nah, jadi aplikasi ketiga ini namanya Dreamy. Jadi Dreamy ini tuh tidak jauh berbeda dari Inovel. Aplikasi ini tuh adalah sebenarnya satu company sama Inovel. Jadi kalau Inovel itu adalah aplikasi membaca dan penghasil uang yang berbasis bahasa Indonesia, sedangkan Dreamy itu lebih ke bahasa Inggris. Naskahnya tuh lebih kayak bahasa Inggris. Aplikasi inilah yang aku bilang yang tadi. Jadi kamu bisa baca naskah di sana dalam bentuk tulisan atau berbahasa Inggris. Jadi di Dreamy itu ada cerita dari berbagai negara, termasuk Indonesia, ada juga seperti Vietnam, Singapura, dan banyak negara lain. Nah, kalau kalian tanya di Dreamy ini ada yang berbahasa Indonesia nggak sih? Sebenarnya tetap ada kok. Ada beberapa naskah bahasa Indonesia di sana, tapi rata-rata atau kebanyakan naskah yang ada di cerita Dreamy itu berbahasa Inggris gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya kok berbahasa Inggris semua gitu, atau rata-rata berbahasa Inggris semua, karena memang basis Dreamy itu dia berbahasa Inggris. Nah, cara menjadi penulis di sana gimana nih? Nah, kalau ingin menjadi penulis di Dreamy ini ada langkah-langkah yang kalian harus lalui. Pertama, kalian ke situs storywriting.com, lalu login menggunakan email kalian, lalu isi data-data di sana yang lengkap. Habis itu kalian mencari editor. Nah, kalian mencari editor, dan di tahap ini tuh mungkin kalian rada bingung sih cari editor itu bagaimana caranya gitu loh. Terus di mana kita dapetinnya, dan terus gimana maksudnya gitu ya. Nah, jangan khawatir dan jangan bingung. Kalian bisa cari editor Dreamy di berbagai platform, termasuk grup Dreamy di Facebook. Jadi di Facebook itu banyak grup-grup Dreamy ya. Nah, di situ kalian cari aja editor-editor yang bisa kamu ajakin kerjasama gitu ya, bisa bantu kamu gitu untuk menerbitkan naskah kamu di Dreamy. Nah, gunanya editor di sini adalah tempat di mana kamu bisa berdiskusi tentang naskah kamu, tentang cerita kamu, bagaimana alurnya, dan semuanya. Setelah itu kamu up cerita kamu di Dreamy, lalu untuk mengajukan kontrak kamu harus mendapatkan 500 love, dan itu cukup sulit dan makan waktu. Nah, di sini kamu harus pintar banyakin promosi agar bisa mendapatkan 500 love. Kamu bisa promosi atau kasih tahu teman-teman kamu untuk baca naskah kamu dan juga kasih love gitu, biar kalian bisa mengajukan kontrak di sana. Dan untuk kontraknya sama seperti Good Novel dan juga Inovel. Di sini ada eksklusif dan non eksklusif, tapi bedanya kalian harus menyelesaikan 30.000 kata untuk mendapatkan $50. Terus ditambah bonus daily update. Nah, di sini kamu bisa mendapatkan $150 kalau mampu menulis 1000 kata dan menyelesaikan minimal 50.000 kata dalam sebulan. Nah, tapi sayangnya untuk mengajukan naskah di Dreamy ini cukup lama, biasanya memakan waktu 3 minggu sampai sebulan gitu ya. Kalian bisa bersabar-sabar aja dan tetap menulis gitu. Nah, kita beralih ke aplikasi keempat yang bisa kalian gunakan untuk menghasilkan uang melalui menulis, yaitu Vizo. Aplikasi membaca dan penghasil uang dengan menulis ini baru-baru aja hype di belakangan ini di kalangan penulis gitu ya. Walau terbilang baru, tapi Vizo ini berhasil membuat para penulis tergiur untuk menerbitkan naskah mereka di aplikasi ini. Biar naskah kita lulus di Vizo itu terbilang cukup sulit ya, karena benar-benar diseleksi oleh para editor di sana gitu. Oke, jadi hal pertama yang kalian harus lakuin untuk kirim naskah ke Vizo ini, yang pertama siapin cerita kamu bab awal sebanyak 5.000 kata, lalu sinopsis lengkap, terus ada latar dan blurb-nya, terus karakter, lalu kalian cari agensi dari Vizo. Kalau bahas soal agensi, kalian bisa search lagi di Facebook atau di Google. Biasanya di sana itu banyak kontak dan grup-grup agensinya. Kalian tinggal searching aja di sana. Setelah itu biasanya kamu kirim lewat email naskah kamu dan tunggu kabar dari agensinya. Tergantung bagaimana syarat dan ketentuan agensinya, itu biasa berbeda-beda gitu ya. Dan biasanya makan waktu 14 hari kerja. Untuk kontraknya juga sama, yaitu eksklusif dan non eksklusif. Jadi di sini tuh benefitnya tergantung dari jumlah kata atau bonus harian yang kalian dapatkan gitu ya. Semakin rajin kalian menulis, semakin banyak juga bonusnya gitu. Rata-rata penghasilan di Vizo itu untuk awal sebesar $50 dan bonus hariannya itu sebesar sekitar $150 sampai $200. Lalu bonus penyelesaiannya itu kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan naskah di sana, kalian bisa mendapatkan $200 sampai $500. Nah, tentu saja aplikasi-aplikasi yang aku sebutin tadi itu semuanya harus bebas dari sara, unsur pornografi, dan LGBT, dan juga rasisme. Aplikasi yang aku sebutin tadi itu semuanya harus bebas dari sara, pornografi, dan juga LGBT dan rasisme. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengirimkan naskah kalian di sana, pastikan bahwa naskah kalian itu bebas dari unsur-unsur yang aku sebutin tadi gitu ya, supaya naskah kalian itu bisa cepat lolosnya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen
komen di bawah. Juga kalau misalkan kalian sudah menulis di aplikasi yang aku sebutin tadi, kalian bisa sharing pengalaman kalian bagaimana setelah menulis di aplikasi-aplikasi yang aku sebutin tadi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.